Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, suaranya Jelas Ustadz. jelas Alhamdulillah ya. jelas Ustaz. Jelas Jelas Ustadz. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sekali lagi Ana ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di IOU ya, International Open University. Ana ulangi lagi. Insya Allah kita sekarang menjadi keluarga besar IOU ya. Dan kita harus ingat selalu visi misi kita, misi IOU adalah memperbaiki umat ya, islahul ummah dengan jalan pendidikan ya, dengan mendidik ya, terutama mendidik diri kita sendiri dan juga mendidik masyarakat, ya. Mendidik orang di sekitar kita termasuk keluarga dan masyarakat. Dan tentunya sekali lagi Anda ingatkan bahwa pendidikan ini berat ya, mendidik diri sendiri saja sudah berat, apalagi harus mendidik orang lain. Oleh karena itu, satu hal yang perlu diingat adalah kepedulian ya dalam pendidikan. Kita harus saling peduli, tidak bisa acuh tak acuh, cuek dan lain sebagainya. Kita harus saling membantu untuk kemudian bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Nah. Dan ya Alhamdulillah juga sekarang kita mempunyai program baru psikologi ya, dan ada S1, S2 dan studi Islam S1, S2, dan Ana harap nanti kita saling menguatkan ya antara psikologi IOU dengan studi Islam IOU bisa saling menguatkan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Nah, karena memang kalau dilihat sekarang ini eh, banyak permasalahan yang membutuhkan ilmu ya untuk memecahkannya gitu ya. Dan salah satu ilmunya adalah tentang manusia ya, bagaimana pribadi manusia yaitu dalam psikologi. Nah, dan untuk studi Islam, Ana harap juga bisa mendukung dari psikologi ini ya, dengan lebih memberikan apa ya arahan gitu ya dan fondasi agar psikologi ini benar-benar tidak melenceng gitu ya, tapi bermanfaat tapi juga melenceng dari syariah. Nah, dan insya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Dan pertama, setelah masuk IOU harap diyakinkan dulu ya, harus yakin dulu dari awal ini sudah benar yang saya pilih untuk apa belajar gitu ya. Hilangkan semua keraguan dulu, yakin ini bermanfaat. Kalau masih ada yang ragu-ragu, segera didiskusikan, cari jawabannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah yakin, mantap, kuatkan mental bahwa kita akan menjalani perkuliahan ini yang S1 sekitar 4 tahun atau lebih, yang S2 sekitar 2 tahun atau lebih. Nah, jadi itu yang kedua ya, mental ya. Nah, berkaitan dengan saling bantu membantu, eh, ya dalam kita ada grup ya, grup WA dan itu juga banyak ya, anggotanya banyak sekali dan berbeda-beda bermacam-macam. Itu mohon saling eh, pengertian gitu ya, saling pengertian dan namanya orang juga bermacam-macam. Eh, jadi saling menjaga diri, saling pengertian dan juga disesuaikan gitu ya. Apakah waktu kita itu cukup untuk sekedar membaca grup
atau tidak gitu ya. Kalau umpamanya tidak ya tidak usah diikuti semua yang ada di grup itu ya. Cukup insya Allah semua pengumuman ada di website nanti kita akan tunjukkan. Tapi kalau yang memang aktif sekali di grup juga mohon menahan diri juga. Eh, Jangan mungkin ya memang senang kemudian suka membantu dan lain sebagainya, tapi juga mohon menjaga diri agar tetap melihat eh, orang lain juga karena anggotanya banyak sekali dan bermacam-macam. Nah, dan itu bisa saling membantu dan sekali lagi mohon saling memaklumi karena ini online ya, susah tidak terlihat dan lain sebagainya. Dan jadi dari dua ya namanya manusia berbeda-beda ya. Ada yang memang sibuk mungkin kemudian serius gitu ya. Tapi ada yang banyak bicara dan lain sebagainya. Nah, tapi semuanya mempunyai keunggulan masing-masing dan eh, diharap saling mengukur diri agar tidak terlalu mengganggu orang lain. Nah, dan salah satu hal yang menjadi keunggulan mahasiswa Indonesia atau siswa Indonesia itu adalah ketahanan ya. Jadi mungkin kalau peringkat IQ, peringkat prestasi dan lain sebagainya mungkin kita kalah. Tapi kalau dalam segi ketahanan itu luar biasa. Insya Allah itu bisa dikembangkan ya. Mungkin salah satunya karena memang sering apa ya supel gitu ya, sering membantu dan lain sebagainya sehingga apapun masalahnya bisa bertahan gitu. Wallahu a'lam. Cuman itu perlu kita gali juga ya bagaimana ketahanan ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Nah, itu ya mungkin itu saja ya. Jadi yang pertama harus diyakinkan dulu bahwa ini bermanfaat, hilangkan semua keraguan, kemudian siapkan mental untuk menempuh pendidikan ini dan itu terutama untuk mendidik diri kita sendiri ya. Nah, salah satu kekuatan mental yang harus kita miliki ya itu tadi ya umpamanya sudah belajar susah-susah gitu ya. Kemudian mengerjakan kuis, tahu-tahu nilainya jelek gitu ya. Dia bersedih bentar saja gitu ya. Kemudian harus segera bangkit ya, nah, segera bangkit. Itu wajar saja ya, ada hal-hal semacam itu dan orang berbeda-beda. Cuman itu mental harus dikuatkan. Karena kalau kuis satu jelek, masih ada kuis dua dan seterusnya. Nah, dan sudah kemarin juga sudah dinasihatkan oleh para senior untuk jangan menunda-nunda ya, itu luar biasa. Karena begitu ditunda nanti akan menumpuk. Nah, dan insya Allah juga nanti ada klinik-klinik untuk yang belum paham itu nanti insya Allah akan ada bimbingan melalui klinik gitu ya. Karena mungkin ada yang baru kuliah pertama nggak paham apa itu kredit dan lain sebagainya, yaitu insya Allah jangan panik dulu, maksudnya tenang gitu ya. Waktu masih panjang itu, insya Allah nanti ada beberapa program yang akan membantu. Nah, dan teman-teman yang sudah paham itu bisa membantu yang lainnya juga yang belum paham. Tapi kalau umpamanya sibuk sekali, ya tidak membantu juga tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang nengok juga gitu ya. Oh ada apa di grup dan lain sebagainya gitu. Nah, karena mungkin dari situ apa ya yang tadi ya ketahanan mahasiswa Indonesia itu mungkin dari hal itu ya. Jadi memang suka bicara dan lain sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya buruk kalau semacam itu. Tapi sekali lagi ya juga mohon yang aktif itu juga mengukur ya, maksudnya ini jam berapa dan lain sebagainya. Itu mohon juga diperhatikan. Oke, yang pertama akan kita coba jelaskan ya. Itu akan share screen ya. Ya.
Bentar. Ya, jadi yang pertama adalah yang perlu kita pahami di sini adalah website ya. Bentar, sebentar, anak keluar dulu. Ya, share screen-nya terlihat ya. Share screen terlihat, Terlihat Ustaz. terlihat ya. Nah, Ustaz. Oke. Jadi yang pertama yang harus dipahami teman-teman semua ya, kita kuliah gitu ya. Kalau kuliah langsung itu tahu kampusnya di mana gitu ya. Kalau kuliah online tahu juga kampusnya di mana, alamatnya ini, alamatnya harus hafal ya. Nah, alamat websitenya apa itu harus hafal. Nanti kuliahnya di mana kebingungan. Jadi bahasa titik iou titik edu titik gm ya. Kemudian bisa klik masuk gitu ya, klik langsung aja login, nggak usah di sini ya. Nah, di sini yang web untuk kuliah ini juga harus paham gitu ya. Bahasa edugm titik kampus titik atau my kampus umpamanya atau yang inilah atau dibintangi lah ya web ini ya untuk dibintangi sehingga ya tahu kampusnya di mana gitu ya. Tahu kalau di sini mungkin ruang kelasnya di mana gitu tahu itu harus tahu itu hal yang sangat penting. Nah, kemudian di sini sebenarnya kan ya di sini apa ya harus literasi ya maksudnya kalau ada sesuatu yang tidak semestinya coba dibaca gitu ya. Coba dilihat ada apa saja di situ gitu. Ya memang enak ya tanya ya bertanya kemudian dijawab dijelaskan dan lain sebagainya tapi kadang-kadang eh, saat bertanya nggak ada yang jawab gitu. Ya, kalau di grup saat bertanya nggak ada yang jawab juga jangan terlalu sedih juga ya. Mungkin yang lain juga baru tidur dan lain sebagainya gitu. Nggak sibuk. Jadi jangan terlalu sedih bukan berarti tidak peduli, tapi karena ini online jadi susah ya. Kalau nggak online kan kelihatan ya, maksudnya ini tanya kok diem aja. Tapi kalau di grup ya bukan seperti itu ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada galat seperti ini tidak bisa masuk ya, itu bisa klik lupa kata sandi gitu. Nah, kemudian di sini juga sudah ada petunjuknya. Ini di salah satu saja ya. Mungkin alamat ini aja, alamat emailnya. Surel itu surat elektronik email diisi kemudian klik cari ya. Nah, nanti kalau cek email ya, cek email kemudian ada resetnya, ada link reset untuk kemudian mengganti password baru. Nah, jadi di situ ya. Jadi untuk mahasiswa itu sebenarnya nggak hanya mahasiswa dari pertama belajar harus banyak membaca ya.
harus banyak membaca. Ya, jadi pertama login. Ya, mungkin kalau tampilannya tidak seperti ini ya, beda. Atau mungkin Anda coba pakai tampilan yang lain biar sama. Ya, mungkin kalau masuk pertama seperti ini ya, atau kalau diklik rumah saya gitu ya. Ya, di sini ada blog akademik gitu kan ya, ada macam-macam itu. Bisa dibaca sendiri dan ada ini ada petunjuk situs dan panduan mahasiswa, ini penting ya dibaca ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang umum itu ada di sini lah. Jadi sebenarnya kalau rajin membaca itu nggak akan bingung lah, insya Allah ada semuanya. Jadi jangan panik gitu ya, jangan panik. Coba dibaca, dipahami apa sih ini, apa itu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada petunjuk situs dan panduan mahasiswa. Dan jangan kaget juga begitu dibuka halamannya banyak sekali gitu ya. Ya kan ada daftar isinya, dilihat satu-satu. Dan nanti juga di mata kuliah bahasa Inggris itu juga diajari ya cara membaca itu seperti apa gitu ya. Ada model-model membaca itu seperti apa. Nah, jadi itu ya yang namanya mahasiswa harus banyak membaca. Nah, tadi yang Ana katakan ya, jadi kalau sibuk ya sebenarnya nggak usah eh, ini di sini malah nggak ada ini. Jadi di web ini pastikan ada pengumuman terbaru. Nah, di sini nggak ada kan, berarti ada yang bermasalah. Nah, jadi pastikan di web itu ada pengumuman terbaru. Mana ganti ini dulu. Jadi saat klik rumah saya, pastikan bisa menemukan pengumuman terbaru. Nah, jadi di sini ya, pastikan ada pengumuman terbaru di situ. Dan insya Allah info-info penting itu ada di sini, di pengumuman terbaru. Nah, jadi kan, jadi pastikan itu terlihat ya. Ini kayak yang kemarin Zoom ini juga ada, kalender akademik ada gitu ya. Insya Allah semua yang penting-penting akan terupdate di sini. Nah, kemudian juga yang berikutnya yang penting adalah jadwal kegiatan ya.
Ada tadi kalender akademik ya. Kalender akademik ini umum, kemudian ada jadwal kegiatan atau bisa dilihat juga di sini jadwal kegiatan. Ada jadwal kegiatan di sini. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya gitu ya. Umpamanya ada yang nanya registrasinya sampai kapan gitu ya. Ini sudah ada pendaftaran mata kuliah berakhir pada itu kan ya. Jadi ini dibaca ya. Yang namanya kuliah ya harus membaca ya, jangan malas-malas membaca. Kemudian UTS-nya kapan, kemudian cara mendaftar apa, kapan daftar pusat ujian di sini insya Allah ada semua ya. Nah ini sudah ada. Ini harus dibaca dan dipahami, dicatat juga waktu-waktu yang penting. Nah, oke. Nah, kemudian yang sekarang ya mungkin sebagian besar teman-teman sudah registrasi mata kuliah ya. Tinggal dicek saja di bagian kursus ini ya. Kalau sudah benar eh, apa mata kuliahnya ya. Kalau ini kalau nggak salah ada 6 mata kuliah ya di BAIS maupun psikologi yang S1. Kemudian kalau MAIS itu tergantung ambil yang mana ya. Paruh waktu, eh, percepatan atau yang reguler. Oh tadi juga apa namanya? Yang paruh waktu ya pakai kredit ya perhitungannya ya. Nah, jadi cek di bagian kursus ini. Nah, kalau belum bisa atau belum bisa mengakses kursusnya di sini, kita bisa melakukan registrasi mata kuliah. Jadi yang pertama, pastikan dulu sudah registrasi atau belum ya. Kalau sudah registrasi itu di bagian kursus, ini bisa di MK saat ini itu bisa terlihat ya. Mungkin Anda tunjukkan dulu. Ke, jadi pertama lihat kursus ya kalau yang sudah registrasi. Ini Anda tunjukkan yang sudah terregistrasi ya. Ya, jadi kalau sudah registrasi mata kuliah, klik kursus. Nah, di MK saat ini sudah ada ya. Di MK saat ini sudah ada mata kuliahnya seperti ini. Nah, ini pastikan mata kuliah yang ada di sini sudah benar ya. Nah, kalau semester 1 full time ya ada 6 ya, sesuai yang ada di mata kuliah semester 1. Kalau yang paruh waktu itu tinggal kreditnya ya, maksimal kreditnya diperhatikan ada berapa. Nah, oke. Nah, kalau belum ya, kalau di sini belum ada, tapi umpamanya tadi sudah mencoba registrasi, coba klik keluar dulu ya. Klik keluar. Nah, klik keluar kemudian masuk lagi. Karena sekali lagi untuk bisa menampilkan ini setelah registrasi itu harus keluar dulu. Kalau sudah registrasi tapi tidak klik keluar, belum akan muncul di sini. Jadi klik keluar dulu, kemudian cek lagi. Nah, kalau memang belum,
tadi registrasi di registrasi mata kuliah. Nah, ini registrasi mata kuliah. Ikuti petunjuknya di sini ya. Nah, kalau di sini ini kebetulan belum bayar ini. Jadi kembali dulu. Tapi kok bisa registrasi ya? Nah, coba akun yang lain. Jadi dari ulang ya. Kalau belum registrasi, itu klik yang merah ini, registrasi mata kuliah. Kemudian ikuti petunjuknya. Coba pakai akun yang lain dulu. Apaan? Jadi ini eh, kalau sudah bayar ya tinggal klik registrasi mata kuliah, kemudian klik di sini, kemudian pilih mata kuliahnya sesuai kreditnya masing-masing, kemudian send request ya, send request. Setelah ada tulisan berhasil itu keluar dulu ya, keluar dulu. Nah, terkadang ada tulisan berlebih gitu ya. Lebih itu coba keluar dulu ya, dengan keluar dulu kemudian masuk lagi. Takutnya yang sebelumnya berhasil diulang lagi, jadinya kan lebih ya. Jadi coba keluar dulu kemudian cek di mata kuliah saat ini apakah sudah muncul atau belum. Karena coba yang kurikulum baru ya. Ini kurikulum lama.
Ini yang kurikulum baru. Baik. Nah, di sini sudah ada instruksinya ya. Bisa dibaca ya. Jadi jangan malas membaca ya. Dibaca dengan teliti itu insya Allah kalau sudah membaca di sini paham ya baru klik. Nah, ini yang eh, baik ya. Tadi kan kreditnya bisa dicek dulu ya. Kalau full time ya berarti eh, 6 mata kuliah ini diambil pas 60 ya. Tapi kalau part time atau paruh waktu coba dihitung kreditnya ya. Jadi mungkin jadi perhitungannya bukan 3 mata kuliah tapi total kreditnya. Jadi kalau kreditnya dipilih yang kecil-kecil mungkin bisa 4 ya. Jadi silakan dihitung kreditnya. Insya Allah hitungannya tidak susah ya, cuman 12 ditambah 12 ditambah 6 gitu ya. Jadi tidak rumit, silakan dihitung. Kalau jarang menghitung ya bisa pakai kalkulator ya. Dan jadi di sini per semester, maksudnya semester ini adalah mata kuliah yang berada di semester ini gitu ya. Mata kuliah yang berada di semester ini, mata kuliah yang berada di semester ini. Bukan semester mahasiswanya. Kalau mahasiswa kan semester 1 ya. Berarti yang ini. Tapi kalau nanti semester 2 ya, dan dia ngambil paruh waktu ya berarti yang diambil yang di bagian semester 1 walaupun dia sudah semester 2. Nah, jadi ini harus diselesaikan dari semester 1 ke semester berikutnya. Nah, itu yang psikologi hampir sama ya, seperti ini juga. Mm-mm. Kalau yang master, kalau yang mais memang hitungannya masih pakai mata kuliah ya. Tapi kalau yang master psikologi cuma ada satu mata kuliah, 60 kredit, yaitu dipilih. Kemudian klik send request ya. Kemudian kalau ada tulisannya berhasil, itu klik keluar dulu ya. Tapi kalau ada tulisan lebih, itu ya eh, coba keluar dulu juga ya. Mungkin yang sebelumnya sudah berhasil. Nah, itu registrasi mata kuliah. Nah, kalau ada error-error di sini ya, kendala-kendala di sini bisa hubungi admin atau Ana juga bisa. Tapi mungkin tidak semua hal bisa Ana selesaikan ya. Harap menunggu dari admin juga. Nah, oke, itu. Mungkin kita selesaikan dulu aja ya. Jadi setelah ini, kalau berhasil ya, sudah berhasil, kemudian masuk ke kursus ya, mata kuliah saat ini, nah itu tinggal mulai dipelajari. Nah, nah, itu hati-hati untuk tugas, ini belum disembunyikan kayaknya ya. Jadi ini masih tugas yang semester sebelumnya, jadi jangan dikerjakan dulu ya. Sebenarnya di bagian tugas juga sudah ada tulisannya itu tugas untuk semester berapa ya. Kalau sekarang kan Spring 2024, maka kalau tulisannya masih Fall 2023 di bagian tugas ini jangan dikerjakan. Nah, oke. Jadi harus teliti ya, harus teliti. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak diminta ya gimana ya mau menilai itu ya penting ya teliti ya. Orang kita aja kalau nyuruh orang beliin buku dia datang ngasihnya bukan buku ya masih malah dikasih pensil apakah kita mau terima kan juga enggak ya. Jadi teliti harus teliti. Nah, jadi hal-hal semacam itu eh, bukan salah orang, maksudnya salah kita yang tidak teliti. Gitu. Kita tidak teliti, ya salah sendiri gitu kan ya. Dan sekali lagi di dalam kuliah ini juga kita mengajarkan tidak hanya sekedar materi ya, tapi
disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak mentolerir hal-hal yang karena kesalahan mahasiswa itu, yaitu demi kebaikan mahasiswa sendiri. Karena sekali ditolerir gitu ya, oh nggak apa-apa gitu ya, nanti menurut pengalaman akan berkelanjutan. Diulang, 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 dan mungkin sampai lulus akan diulang terus. Nah, kemudian apa gunanya belajar ya? Jadi terkadang dalam belajar ini kita akan menemui hal-hal yang tidak mengenakan ya, tapi insya Allah itu untuk mendidik diri kita ya. Karena sekali lagi kalau semua diturutin, semua diberikan itu tidak akan terdidik untuk menjadi orang yang disiplin, teliti ya. Dan nanti jadinya ya seperti itu ya, tidak disiplin dan tidak teliti dan nanti akan menyusahkan banyak orang ya di kehidupan. Jadi mohon dipahami hal-hal semacam itu. Nah, oke. Kemudian yang pertama dipahami ada silabus ya atau rincian mata kuliah ini dibaca ya. Kemudian ada kuliah ya di sini. Ini namanya masih modul tapi nanti udah diganti kuliah. Dan ada ini bisa dipelajari ada transkrip, ada video, kemudian nanti eh, kerjakan modul tesnya. Jadi untuk saat ini mungkin itu dulu ya. Jadi bagaimana cara belajar ya. Dan sangat penting untuk membuka silabus ya. Silabusnya dibuka. Mana mungkin ganti akun dulu. Jadi di silabus itu dijelaskan ya. Apa sih yang mau dipelajari. Dan materinya diambil dari mana. Itu ada di silabus. Atau rincian mata kuliah. Nah ini ya kuliah yang dan ini juga bisa dibuka semua gitu ya. Bisa ditutup, bisa dibuka. Nah di sini di teks dan materi modul itu ada silabus ini terutama harus dibaca dulu. Nah, jadi ada rinciannya untuk kuliah pertama itu apa gitu ya. Kalau diambil materinya dari buku yang ada di sini itu juga ada rinciannya di silabus di bagian mana. Nah, kemudian di sini ada video, ada transkrip ya. Nah, itu ya mulai menghitung di sini ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang sibuk ya. Silahkan dihitung ya. Maksudnya kuliah ini mau seperti apa ya. Kalau memang sangat sibuk, ya mungkin cukup dengan transkrip saja ya. Transkrip dibaca, silabusnya tadi dibaca dulu, transkrip dibaca. Kemudian eh, buku teksnya kan udah diberi keterangan ya. Kalau di silabusnya mungkin ini ya, tentang apa gitu ya. Nah ini kan. Nah ini tentang apa? Itu dibaca juga di buku teksnya ini. Kemudian setelah itu coba kerjakan kuisnya. Jadi kuis ini eh, ada 5 soal pilihan ganda gitu ya. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Nah, dan ini close book ya. Ini close book ya. Di sini nggak ada petunjuk ada kan? Di petunjuk penting di sini
sudah ada ya. Close book ya. Dan soalnya tidak boleh dibahas juga ya. Jadi mohon kebiasaan membahas soal yang di SD, SMP, SMA itu jangan diterapkan di sini ya. Nah, jadi bisa apa? Dipakai sendiri ya. Kalau mau dibahas jangan soalnya, tapi pokok bahasanya silakan dibahas, tidak masalah. Nah, tapi kalau soalnya itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan untuk dibahas. Nah, itu jadi sekali lagi anak ulangi, yang penting saat ini adalah pastikan registrasi mata kuliah sudah berhasil. Yang kedua, pastikan sudah bisa mengakses materinya. Kemudian yang ketiga, pastikan sudah bisa mengerjakan kuis ya. Cuman bukan berarti langsung mengerjakan kuis, belajar dulu ya, baru mengerjakan kuis. Nah, mungkin itu sih ya step yang kayak sekarang ya. Nanti ada tugas, insya Allah ada penjelasannya lebih lanjut ya. Kapan tugasnya? Nah, itu nanti sudah ada di jadwal kegiatan, insya Allah silahkan dibaca di sana, insya Allah ada. Kemudian khusus untuk mata kuliah bahasa Inggris ya, sekali lagi ya namanya kuliah itu ya ya ada pelajaran bahasa Inggris juga gitu ya. Seperti kita SMP, SMA juga ada bahasa Inggris ya. Nggak tahu yang di pondok ada bahasa Inggris apa enggak. Cuman memang di sini isi dari pelajaran bahasa Inggris ini sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk melatih literasi ya. Bagaimana cara membaca, bagaimana cara membuat catatan, bagaimana cara menulis itu sangat-sangat bermanfaat ya di mata kuliah bahasa Inggris ini. Jadi dan kemarin juga sudah diberikan tipsnya ya, tips pelajaran bahasa Inggris ini, yaitu baca transkripnya dulu gitu ya. Maksudnya ini isinya tentang apa gitu ya. Kemudian tonton videonya karena berbahasa Inggris ya. Nah itu ya, yang sudah mungkin ada yang sudah lama nggak pernah kuliah, nggak pernah bahasa Inggris ya. Ya ini apa kesempatan untuk kemudian belajar kembali. Nah, dan sekali lagi kuliah dimanapun pasti ada kendala ya. Kendala itu banyak dari awal. Anak katakan siapkan mentalnya. Dimanapun kuliah itu pasti ada kendala. Nah, jadi dari awal siapkan mental. Tatkala kita kena hambatan itu tidak kemudian patah semangat. Ya sedih boleh gitu ya. Bingung sedikit boleh. Tapi harus kemudian mencoba untuk mencari solusinya dan terus berjalan ke depan. Nanti insya Allah banyak bantuan ya dari teman-teman, kemudian dari klinik dan lain sebagainya, sehingga bisa apa menjalankan kuliah ini dengan baik insya Allah dan bermanfaat. Mungkin itu yang Anda sampaikan. eh, Gimana nih? Sampai 21.00 ya kalau ada pertanyaan. Gimana cara tanyanya? Mungkin klik tanda angkat tangan ya. 3 orang saja. Rozin, ini bisa unmute. Ya, silakan Rozin Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Afwan, Ustaz, izin bertanya.
Di eh, semua kursus yang Ana cek, itu video baik dari video perkuliahan, kuliah satu ini, itu masih sebagiannya masih yang file start, file 2023 atau memang belum mulai ini apa namanya perkuliahannya. Itu mungkin pertemuan langsung maksudnya ya. Iya, Iya, kalau pertemuan langsung cek di jadwal kegiatannya ada agendanya. Yang ini memang masih yang lama. Oh, Tapi ini masih lama, dicek Sat. ya nggak apa-apa sih kalau mau dicek isinya apa gitu boleh-boleh aja. Ini masih yang lama. Berarti nanti akan ada update lagi ya, Sat? Iya ada update. Dan itu Hmm. bisa dicek di itu tadi apa jadwal kegiatan ya. Di jadwal kegiatan. Ana cek tadi di kalender, Sat. Di jadwal kegiatan halaman terakhir itu udah ada kapan. Tapi kalau belajarnya sih bisa langsung mulai belajar kapan aja. Kuisnya juga Intinya insya Allah intinya bisa. modulnya sama ya, Sat. Mm-mm. Nah ini untuk apa? Pertemuan langsung itu sudah ada jadwalnya di sini. Maksudnya ini mulainya tanggal 15, tapi kan nanti ada jadwal tersendiri ya beda-beda per Hmm, mata iya, iya. kuliahnya. Mm-mm. Jadi ada sekitar 6 atau 7 pertemuan langsung per mata kuliahnya. Ya, itu ya, cukup ya. Oke, syukron, Sat. Nah, maaf. Ya, kemudian apa lagi? Yang mau tanya nulis namanya ya, namanya JL nggak tahu siapa. Bisa di rename ya di situ ya. Di rename Ayuwati Aryani. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, syukran jazakallahu khair untuk penjelasannya. Ini saya mau bertanya, ini saya dari jurusan psikologi. Nah, kemarin saya sudah coba eh, menonton itu ya videonya, terus misalnya kan tulisannya ada pekan satu tuh ada sekitar 3 video. Terus di bawahnya ada kuis. Saya belum berani untuk mengklik kuisnya. Terus pertanyaan saya adalah, apakah setiap kita sudah selesai menonton itu, kita harus langsung mengerjakan kuis tersebut? Lalu, apakah setelah selesai mengerjakan kuis di pekan pertama, kita langsung lanjut ke pekan kedua lagi atau seperti apa? Terus sama itu juga Ustaz, kemarin tuh saya baca di grup WA itu lagi pada sibuk tentang pembahasan esai. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah nanti ada penjelasan khusus terkait mengerjakan esai ini? Itu saja, terima kasih. Ya, jadi yang pertama eh, kuis nggak. Jadi ada mohon dilihat dari sini umpamanya. Ya, jadi patokannya itu yang di jadwal kegiatan ya. Kalau ada pekan ini itu bisa diabaikan saja. Kelihatannya nggak ada deh pekan ini. Oh, psikologi ya. Bentar. Oh iya, kalau psikologi mungkin masih ada pekan ini. Nah, jadi pekan ini diabaikan saja ya. Ini nggak ada korelasinya ini karena memang eh, jadi ini bisa diabaikan pekan ini. Jadi bebas saja ya, nggak ada keharusan harus pekan ini yang ini dan itu. Yang jelas harus segera dikerjakan. Kalau
selesai menonton kemudian harus langsung ini enggak juga ya. Jadi selesai menonton bisa dicatat dulu, kemudian di review dulu, atau mungkin kadang-kadang ada juga kuliah yang berikutnya itu ada review dari kuliah sebelumnya. Jadi bisa juga nonton yang kuliah sudahnya dulu gitu ya. Nah, nanti baru ngerjakan kuisnya gitu ya. Jadi gitu nggak langsung gitu ya, nggak langsung. Kemudian sekali lagi tentang esai itu mohon teliti ya. Kalau di situ sudah ada tugas ya, itu masih tugas yang lama ya. Masih kemarin harusnya sudah disembunyikan, tapi mungkin masih ada yang nampak ya. Jadi jangan dikerjakan. Dan di jadwal kegiatan itu juga sudah ada eh, keterangannya ya, kapan tugas itu akan rilis ya. Jadi ini penting sekali ya jadwal kegiatan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi, insya Allah semua terjawab di sini ya. Jadwal kegiatan. Jadi yang dipakai di sini ya, umpamanya kapan sih terakhir mengerjakan kuis gitu ya. Ada di sini ya. Nah, ini. Periode batas akhir untuk menyelesaikan modul tes bagi mahasiswa yang mengerjakan UTS pada periode normal. Nah, ini kan ada kapan terakhir. Cuman kan kuisnya ada banyak, nggak mungkin kita akhirkan di 15 Mei semuanya kan. Jadi harus itu tadi antara 1 sampai 3 per hari itu insya Allah aman ya. Antara 1 sampai 3 wajib satu ya. Kemudian kalau bisa 2 atau 3 itu. Jadi tidak menumpuk dan juga membuat catatan ya. Makanya di mata kuliah bahasa Inggris ya, NS 101 itu sangat bermanfaat. Di situ diajari bagaimana cara membuat catatan. Jadi bagaimana bisa membuat catatan itu eh, enak gitu ya. Maksudnya membuat catatan itu bukan mencatat lagi kemudian mencatat dengan bentuk kalimat, tapi di mata kuliah bahasa Inggris itu dijelaskan bagaimana catatan itu sehingga kalau kita mempunyai catatan itu untuk mereview enak sekali gitu ya, enak. Nggak usah baca semuanya, tinggal baca catatan. Kalau mau ujian, oh sudah, oh ini. Gitu. Dan mungkin sangat berguna juga untuk setelah kuliah nanti ya dengan adanya catatan itu. Tugas di sini juga ada. Ya. Kapan tugas rilis? Nah, ini 3 April malah nih. Nah, walau alam kenapa diundur ya? Biasanya sih 20 Maret sudah ada. Tapi mungkin insya Allah sebelum 3 April mungkin sudah ada ya. Nah, tugasnya. Dan kapan terakhir mengumpulkan tugas? Ada. Kalau yang S2 di sini juga ada. Di paper ini ya. Ada mata kuliahnya. Kapan keluar, kapan terakhir mengumpulkan dan sebagainya. Di sini ada. Gitu. Jadi yang penting untuk saat ini ya, sebelum tugas nanti juga ada mungkin di sini juga ada ya. Di agenda ini, di agenda ada esai ya, webinar akhir April. Insya Allah ada ya. Oke. Dan di mata kuliah bahasa Inggris itu juga dijelaskan ya bagaimana membuat esai. Ya. Insya Allah sangat bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dari pondok nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi kan lulus SMA ya, kalau SMA harusnya bisa bahasa Inggris. Atau mungkin sudah lama nggak pernah kuliah, terus kuliah nggak pernah menyentuh bahasa Inggris, ya insya Allah direview kembali bahasa Inggrisnya gitu ya.
insya Allah sangat bermanfaat. Ya namanya kuliah di mana saja, tidak semua mata kuliahnya kita sukai gitu ya, tapi insya Allah semua bermanfaat. Oke, mungkin itu ya. Kemudian ini ada Al-Ukh Ratina ini. Ini mahasiswa lama kelihatannya. Atau pindah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa namanya? Saya bahagia sekali karena bisa kembali kuliah di IOU, Masya Allah. Oh iya. Saya apa di Enggak salah melihat, ini ya, kebanjiran itu ya. iya, yang gempa kemarin, Ustadz. Yang gempa Gempa tahun ya. 2020. Gempa ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah lama sekali nih ku programkan untuk kuliah kembali, Ustadz. Tapi Masya Allah, kadarullah tahun ini Alhamdulillah bisa mulai lagi dan prodi baru, Alhamdulillah. Dan Ustadz, Masya Allah, saya ingat kemarin pertemuan langsung yang Ustadz bawakan dan sampai 5 tahun berlalu dan lihat Ustadz lagi, Masya Allah. Insya Allah selalu sehat Ustadz dan panjang umur, amin. Ustadz, di apa namanya tadi ini saya buka-buka beberapa mata kuliah, tapi kan apa pengalaman kemarin itu kalau saya tidak apa mendownload duluan itu materi-materinya biasanya keteteran. Jadi rencana malam ini saya mau download materi-materi kuliahnya tapi ada yang belum lengkap. Terus khusus di apa namanya di materi studi Islam ada tulisan bahwa kayak kalau nilai tidak memenuhi di beberapa kuis di atas mungkin tidak muncul kuis berikutnya. Apa memang seperti itu, Ustadz? Ada kemungkinan untuk kita tidak lulus di mata kuliah studi Islam karena sudah error di awal. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, Ustadz, apakah kalau kita mau memulai ini uh, apa layanan masyarakat di semester satu itu yang kupertanyakan adalah apakah setiap kita mau melakukan layanan masyarakat baru kita mendaftar di portal atau kita daftar secara kolektif satu semester lalu jamnya yang diakumulasikan nanti kegiatannya yang berbeda-beda atau setiap mau kegiatan baru kita daftarkan atau setelah kegiatan baru kita daftarkan Ustadz. Jadi satu persatu per kegiatan. Begitu Ustaz, apakah diterima maksudku atau Ya, insya Allah. Jadi yang pertama, ya memang psikologi itu belum lengkap semua ya. Mungkin baru sampai 5 modul, 5 kuliah gitu ya. Jadi di download dulu 5 kuliah dulu. oh ya, nah Ustaz. Terus untuk itu Ustaz kalau mau memulai layanan masyarakat di semester satu, apakah bagaimana cara-caranya? Ya, mungkin Anda jelaskan dulu. Jadi emang di sini ada layanan masyarakat juga ya di IOU ya. Nah, eh, jadi memang apa? Sebenarnya penjelasannya sudah ada di halaman layanan masyarakatnya. Anda sendiri juga kurang begitu paham ya. Jadi yang jelas dalam IOU juga ada semacam KKN ya, layanan masyarakat. Itu sebenarnya untuk apa ya? Kita itu belajar gitu ya di kuliah ini ya. Karena sesuai dengan visi dan misi IOU untuk memperbaiki umat ya. eh, Maka hendaknya apa yang kita pelajari ini kita amalkan di lingkungan kita juga ya, di lingkungan kita juga. Nah. Dan itu mungkin salah satu keunggulan bangsa kita ya, maksudnya dalam sebuah masyarakat ya di kampung apa di desa, di RT, RW itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di situ ya, sehingga kita bisa apa menjadi
masyarakat yang tangguh gitu ya. Umpamanya masalah sampah gitu ya. Kalau kita ya itu tadi ya mendidik diri kita gitu ya. Setelah mendidik diri kita, kita coba mendidik orang-orang di sekitar kita ya. Umpamanya masalah sampah tadi itu. Kalau kita bisa kemudian memilah sampah itu, kemudian mengolah, nah, insya Allah masalah-masalah TPA ya, TPA yang menggunung itu insya Allah bisa teratasi. Tapi kan hal itu harus perlu pendidikan ya, mendidik diri sendiri untuk disiplin memilah sampah, kemudian mengolahnya, dan mendidik orang lain juga untuk seperti itu. Itu kan itu salah satu contohnya. Kedua, itu kan wujud kepedulian ya, maksudnya inilah yang butuh kita kembangkan ya di bangsa ini ya, saling peduli ya termasuk di kampus ini ya, kita saling peduli sehingga bisa membuat ketahanan ya, ketahanan masyarakat gitu ya. Umpamanya masalah sampah. Tidak berhenti dalam masalah sampah, umpamanya masalah anak-anak gitu ya, bagaimana anak-anak itu mungkin tidak ada yang peduli dengan mereka ya bermain seenaknya dan tidak ada yang mengarahkan dan lain sebagainya sehingga terjadi masalah dan lain sebagainya. Kalau para mahasiswa IOU terutama psikologi nanti ya bisa kemudian menerapkan ilmunya gitu ya di situ, kemudian di masyarakat sekitar bisa mengumpulkan anak-anak yang studi Islam juga gitu ya, kemudian mengarahkan mereka dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat di masyarakat insya Allah. Jadi sebenarnya hal-hal yang sederhana seperti itu sangat penting ya bisa dilakukan untuk layanan masyarakat dan pelaporannya itu mudah saja ya di insya Allah nggak ada kesulitan untuk laporan di layanan masyarakat ya. Di sini juga sudah ada petunjuknya, tinggal dibaca saja ya, dibaca saja. Yang jelas kemungkinan ada formnya ya, di formnya kemudian ada tanda tangan supervisornya ya, yang mengamati siapa gitu ya di layanan masyarakat itu. Kemudian dikirim, tapi ya nunggu admin nanti untuk di approve-nya. Insya Allah nggak akan ada dalam pelaporan, insya Allah nggak akan ada kesulitan ya. Tapi intinya itu tadi ya, bagaimana kita setelah belajar itu tadi ya, maksudnya ilmu itu tidak untuk diri kita sendiri saja, tapi coba ditularkan ke dalam masyarakat ya. Salah satu hal yang penting itu adalah kepedulian ya. Ya sekarang mungkin banyak yang sudah pada cuek ya, pokoknya saya nggak peduli dengan yang lain. Tapi sebenarnya di situ adalah kekuatan bangsa kita ya, maksudnya masih ada kepedulian yang sangat kuat. Walaupun mungkin orang banyak omong gitu ya, sedikit ngomong, sedikit ngobrol, ngomong dan lain sebagainya, buang-buang waktu gitu ya. Tapi mereka agak peduli gitu ya, peduli lah gitu ya. Nah itu kita bisa manfaatkan ya dan didik gitu ya. Dididik nggak mungkin nggak usah harus kuliah gitu ya. Tapi seperti tadi disiplin mengolah sampah, kemudian memperhatikan anak-anak, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang paling mudah ya, yang untuk bisa kita amalkan gitu ya. Karena kalau yang jauh-jauh gitu ya, itu kalau di Indonesia kelihatannya agak berat ya. Bukan anak pesimis ya. Cuman memang perhatian pemerintah terhadap masyarakat itu sangat kurang kalau kita lihat dari negara lain ya. Tapi itu hal-hal kecil seperti itu, insya Allah kalau kita bisa membangun sebuah masyarakat yang kuat gitu ya, baik secara materi maupun spiritualnya, jiwa kejiwaannya juga ya, insya Allah dan sudah dibuktikan juga bahwa orang Indonesia itu mempunyai ketahanan yang sangat tinggi ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita kembangkan sehingga bagaimana sebuah masyarakat itu walaupun kecil, tapi dia bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu ya. Nah, itu kan harus ada kepedulian gitu loh. Kalau cuek gitu ya akhirnya sendiri-sendiri gitu ya. Cuek sendiri-sendiri dan
ya susah ya. Dan itu, tapi kalau kita bisa mencoba menumbuhkan saling peduli satu sama lain, itu insya Allah akan menjadi solusi yang luar biasa di dalam masyarakat ya. Di dalam sekolah juga sama ya, pondok pesantren juga sama ya. Dan dalam pendidikan secara umum itu kepedulian itu sangat luar biasa ya. Jika suatu institusi pendidikan tidak ada kepedulian di dalamnya itu, ya apa yang mau di apa apa yang mau di situ gitu kan ya, susah ya. Maksudnya ada kepedulian baik dosen kepada mahasiswa dan sebaliknya. Kalau di sekolah ya guru terhadap murid, kalau di pondok ya ustadz terhadap santri dan sebaliknya. Jadi tidak sekedar memberikan pelajaran, tapi juga kepedulian tentang bagaimana kondisi dan lain sebagainya. Nah, kalau online mungkin agak susah ya, jadi yang bisa diterap, tapi ya masih bisa juga ya, yang bisa diterapkan dan juga saling menasihati ya. Tatkala kenapa sih nggak peduli gitu, ya bisa dinasihati. Termasuk mungkin adminnya gitu ya. Anda sendiri mungkin kalau kadang lupa atau capek, kenapa nggak peduli gitu. Nah, itu silakan diingatkan juga ya. Tapi sekali lagi kepedulian itu juga bukan berarti memanjakan juga ya. Kadang-kadang kita juga harus bersikap keras gitu ya. Itu tadi ya tujuannya. Walaupun tidak enak sebenarnya bagi kita yang untuk bersikap keras itu tidak enak. Cuman sekali lagi kalau tidak seperti itu nanti kemungkinan akan terus-menerus diulang, 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 diulang dan itu merugikan ya, merugikan dirinya sendiri ya. Jadi terkadang memang harus ada itulah mendidik ya, gitu ya. Dan ini agak susah kalau online ya. Kita nggak bisa hafal semuanya dan lain sebagainya. Jadi mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi dan diingatkan juga ya, diingatkan. Tapi kalau langsung kan enak yang umpamanya di keluarga, masyarakat gitu ya. Kita peduli walaupun sibuk ya, sempatkanlah peduli beberapa saat gitu ya, melihat eh, apa melihat kondisi sekitar gitu ya. Dan insya Allah dengan kepedulian itu akan banyak kebaikan di dalamnya ya. Dan itu yang ingin kita lihat ya. Itu yang ingin kita lihat yang pernah terjadi di zaman keemasan atau generasi terbaik di umat ini, para sahabat, yaitu al-ithar ya, sikap mengutamakan orang lain gitu. Mungkin sekarang susah sekali ya. Sekarang adanya rebutan ya, saling rebutan. Tapi di zaman para sahabat itu antara Muhajirin dan Ansor itu bisa sampai seperti itu ya. Kaum Ansor begitu mementingkan Muhajirin walaupun dia sendiri butuh ya, tapi dia bisa mengutamakan seperti itu dan orang kaya seperti Utsman bin Affan bisa menafkahkan begitu banyak hartanya ya di saat paceklik gitu ya. Hal-hal semacam itu kan sesuatu yang eh, jarang sekali kita lihat di sini. Yang ada kita lihat rebutan dan lain sebagainya. Nah itu hal semacam itu harus ada dengan pendidikan ya. Nah, tentunya harus mendidik diri kita dulu ya, baru masyarakat dan itu memang berat ya. Nah, dan nggak usah muluk-muluk dari yang sekitar kita ya, kita coba. Nah, karena kalau kita lihat ya di IOU sendiri juga maksudnya masih banyak keterbatasan tapi dengan kepedulian insya Allah kita mencoba lah, mencoba untuk meraih sesuatu yang kita impikan ya. Tidak usah tinggi-tinggi ya, yang terjangkau dulu ya. Semoga ke depannya bisa sampai yang tinggi ya. Karena eh, masih banyak kekurangan ya di bangsa kita dan itu masih banyak
kekurangan di hal pendidikan ya. Jadi harus sebagai mahasiswa harus menyiapkan ketahanannya ya. Eh, un- dan keterbatasan ini insya Allah tidak akan menjadi penghalang ya karena banyak dari orang Indonesia sendiri yang kemudian sukses ya walaupun banyak keterbatasan dalam hal pendidikan ya. Nah, maksudnya kalau dibanding negara lain dukungan dalam hal pendidikan ini masih sangat kurang di negara kita ini. Nah, tapi ya semoga dengan saling peduli kita bisa memperkuat ya dan meraih apa yang kita inginkan. Nah, mungkin itu sih kalau layanan masyarakat yang online pun juga bisa ya kalau tidak bisa keluar-keluar gitu silahkan ya dengan online yang jelas ada supervisornya dan itu pun ya insya Allah nggak akan memberatkan yang jelas bagaimana kita peduli kepada masyarakat kita ya. Eh, dan itu ada supervisornya gitu saja. Insya Allah nggak akan susah harus ini harus itu. Tidak ada masalah. Karena ulang sekali lagi, eh, sekarang yang paling penting adalah pastikan registrasi sudah berhasil. Ya. Pastikan itu yang langkah utama ya. Langkah pertama yang harus sudah di tangan adalah registrasi harus sudah berhasil ya. Kalau Mas belum, silakan tanya Ana atau admin atau teman yang lain silakan. Kemudian sudah benar ya registrasinya mata kuliahnya sudah benar. Kemudian sudah bisa mengakses materinya. Kemudian sudah tahu letaknya kuis di mana dan eh, tahu apa yang harus dipelajari kemudian mengerjakan kuisnya. Nah, untuk saat ini sampai titik itu insya Allah eh, coba dijalankan dulu ya seperti itu. Belajar dulu kemudian kalau sudah siap mengerjakan kuis gitu sedikit demi sedikit dan jangan panik ya sekali lagi jangan panik oh ini harus selesai sekian sekarang enggak tadi jadwal kegiatan dipahami dengan baik. Nah, kalau ada yang eh, tidak sesuai ya, oh ini kok kuisnya belum muncul dan lain sebagainya, bisa disampaikan di grup atau admin atau ke Ana ya. Tapi sekali lagi mohon bersabar ya, eh, dan banyak membaca ya. Nah, karena terkadang apa yang kita tanyakan itu sudah ada ya di jadwal kegiatan atau di web ya, itu terkadang sudah ada. Nah, ya cukup sekian ya. Insya Allah kita di keluarga besar IOU ya saling peduli, saling membantu, nah, saling mengingatkan ya. Jangan ragu untuk mengingatkan ya. Kadang-kadang admin atau Ana juga eh, mungkin apa ya banyak kesalahan juga silahkan diingatkan ya. Diingatkan dengan baik ya. Tapi kalau marah-marah juga mungkin nggak apa-apa ya. Nah, eh, tapi kalau online itu marah-marah nggak ada gunanya kelihatannya. Nah, agak susah ya. Nah, kalau ketemu langsung dengan marah itu mungkin bisa langsung diselesaikan gitu. Tapi kalau online ya silakan saling memaklumi saja. Nah, Naktafiuna itu ya yang sendirian juga ya. Yang sendirian ya harus banyak sih yang sendirian juga ya. Kan ada di grup ada orang ya. Cuman kalau nulis kemudian nggak ada yang jawab juga jangan terlalu sedih juga ya. Mungkin yang lain baru apa gitu ya. Eh, yang jelas banyak membaca ya. Banyak membaca, kuatkan mental dan terus berjalan. Naktafiuna, jazakumullah khairan kasran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.